Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, mahasiswa UT Slamet Abdullah Mujiono dengan NIM 8576989. Hari ini kita akan melakukan pengamatan mengenai organ pencernaan pada manusia, ya, atau struktur pencernaan pada manusia, di mana pencernaan pada manusia itu terbagi menjadi dua macam, yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Kalau mekanik itu biasanya menggunakan kekuatan otot. Kemudian secara yang kimiawi itu menggunakan bantuan enzim yang dihasilkan oleh beberapa organ pencernaan. Yang pertama kali akan kita bahas adalah itu mulut. Mulut itu adalah bagian awal proses pencernaan dan sebagai tempat masuknya makanan ini ya teman-teman. Nah, jadi di mulut itu ada beberapa alat bantu yang membantu pencernaan secara kimiawi ataupun secara mekanik. Yang pertama, di mulut itu ketika makanan masuk, itu ada pencernaan mekanik yang dibantu oleh gigi dan lidah, di mana gigi itu tugasnya adalah untuk menghasilkan makanan, misalkan mengunyah, kemudian mengoyak, mencabik. Nah, itu nanti tugasnya gigi. Kemudian ada juga lidah. Lidah itu fungsinya adalah untuk mengatur tata letak dari makanan supaya nantinya bisa mudah untuk ditelan. Nah, selain itu di mulut juga terjadi pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh kelenjar air ludah, ya teman-teman, seperti itu. Nah, ketika makanan sudah dikunyah kemudian dibantu prosesnya oleh enzim, kemudian makanan akan masuk ke kerongkongan sana ya teman-teman. Nah, kerongkongan ini merupakan organ penghubung antara mulut dan lambung. Nah, di kerongkongan ini juga fungsinya sebagai penyalur makanan yang menuju lambung. Jadi si kerongkongan itu nanti dia menghubungkan mulut sama lambung gitu. Nah, di kerongkongan itu nanti makanan akan didorong oleh yang namanya gerak peristaltik. Nah, setelah makanan masuk ke kerongkongan, kemudian di kerongkongan akan dilanjutkan ke yang ketiga, yaitu lambung. Nah, di lambung ini terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Dimana kalau yang secara mekanis itu makanan dihasilkan kembali oleh otot-otot lambung, dan secara kimiawinya dibantu oleh asam klorida, enzim pepsin, dan enzim renin. Nah, setelah itu semuanya makanan dibuat seperti bubur, makanan akan lanjut lagi ke usus halus. Nah, usus halus itu merupakan organ terpanjang dari saluran pencernaan manusia yang berfungsi untuk menyerap nutrisi dari makanan. Di usus halus ini ada yang namanya usus penyerap, kemudian ada juga usus 12 jari dan usus kosong ya. Nah, di usus halus ini semua sari-sari makanannya diserap dan dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh getah pankreas gitu ya. Jadi di usus ini full pencernaannya itu menggunakan pencernaan secara kimiawi ya teman-teman. Nah, setelah semuanya diserap kemudian dialirkan melalui peredaran darah, kita juga harus ingat ternyata di sini juga ada organ hati sama organ empedu. Nah, si hati sama empedu itu adalah fungsinya untuk menetralisir racun yang ikut masuk dan bawa makanan ke dalam tubuh gitu ya. Nah, setelah semuanya usus halus, makanan akan dilanjutkan lagi ke usus besar. Nah, usus besar ini merupakan organ pencernaan yang berfungsi untuk menyerap air dari sisa makanan dan mengubahnya menjadi feses. Feses itu mungkin tinja ya teman-teman. Nah, di usus besar ini sisa makanan sudah tidak berguna lagi, dibusukkan sampai benar-benar busuk. Nah, pembusukannya itu dibantu oleh bakteri E. coli atau bakteri Escherichia coli. Nah, setelah dibusukkan kenapa dibusukkan? Supaya nanti makanannya itu bisa mudah untuk dikeluarkan ya. Maksudnya sisa makanannya ya teman-teman. Nah, kalau sudah tahap ini nanti akan dilanjutkan lagi ke bagian yang terakhir, yaitu anus. Nah, anus merupakan organ yang berfungsi membuang zat sisa makanan. Itu adalah bagian akhir dari proses panjang pencernaan pada manusia. Gitu ya teman-teman. Intinya organ yang berfungsi di sini itu ada mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Nah, itu semuanya berkontribusi penuh pada pencernaan manusia. Jikalau sampai satu hal saja ada yang tidak normal bekerjanya, nanti pencernaannya tidak bisa seimbang. Dan tentunya ini berkaitan dengan asupan makanan yang dikonsumsi oleh manusia itu sendiri.
Gitu ya. Jadi intinya teman-teman, jagalah kesehatan pencernaan kita, kemudian selalu memakan makanan yang bernutrisi baik dan mengurangi konsumsi makanan yang mengandung zat-zat berbahaya. Begitu ya teman-teman ya. Penjelasan dari saya semoga bermanfaat untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.